Surga itu tidak bisa diceritakan sebagaimana keindahannya. Yang jelas dulu ada lagu seperti ini. Sungai madu dan susu tilam sutra berbulu itu. Gelap bulan berbulu ya. Surga tempat manusia yang bertakwa, yang bertakwa. Binin siapa je Kang? Macam aki Quran cenggeng pandai lagu asik ya. Nanti ultah yang ke-10 Permata Istiqomah ngunceng orkes boy. Tetapi sebaliknya insan yang penuh dosa akan dicanggrep di neraka. Api yang membara membakar tongkengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Al-ayat sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru kita bersama, beliau yang mulia Kiai Haji Ahmad Yani SPDI, yang sangat saya hormati dan juga sangat saya ta'zimi. Wa matta'ana Allahu bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatih. Beliau yang mulia Kiai Haji Nurkholis, dan juga tidak lupa beliau Kiai Wahib dan juga Kiai Husaini, dan seluruh jajaran para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, terjukan tak galib ketua ibu muslimat yaitu Ibu Hajjah Jamilah, dan seluruh jajaran tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Hadir di tengah-tengah kita pemangku desa Sungai Nau, yaitu Bapak Rajali, dan juga hadir di tengah-tengah kita pemangku desa Kubu Padi yaitu Bapak Haji Usman, dan seluruh hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat tanpa terkecuali. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil. Pada kesempatan kali ini Allah memberikan kita waktu untuk hadir ke majelis ilmu dalam rangka milad atau ulang tahun Permata Istiqomah yang ke-9. Mudah-mudahan oleh Allah Permata Istiqomah dijadikan kelompok yang betul-betul istiqomah beribadah kepada Allah, menjalankan syariat-syariat Allah. Amin Allahumma. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruahkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita
minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan dibawa ke alam yang terang benderang, ai min dzulumatil jahli, dari petengah putuh akiba kata rang ilmu. Sehingga dengan ilmu yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita bisa membedakan antara hak dan batil, antara halal dan haram, antara baik dan buruk. Dan kelak di hari kiamat, siapakah orang yang selamat? Salah satunya adalah orang yang mendapatkan syafaatul uzma, mendapatkan pertolongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon dan berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pada kesempatan yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim, pada saat itu kitalah orang-orang yang diberi syafaat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Nika Madura beda melaju nah, campur nggih. Berarti bahasanya campur gak apa-apa ya. Jadi nanti saya pakai bahasa Madura, pakai bahasa Melayu. Madura sesiba, Melayu sesiba ya. Katanya suruh campur. Bahasa saya beedang puki. Ndak muni beri satu kil sampean. Kil satu kil Madura, satu kil Melaju. Kebetulan saya ini bukan Madura, bukan Melayu. Saya asli Arab. Makanya ganteng seperti ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, muslimat. Muslimat itu kata dasarnya muslim. Muslim itu orang yang mempunyai agama Islam. Ma maknal Islam? Apa yang dinamakan Islam? Islam itu ada dua versi kata ulama. Ada yang menyatakan al-islamu minat taslim, ada yang menyatakan al-islamu minal istislam. Islam itu agama. Apa artinya Islam? Ada yang menyatakan Islam ka dintoh artenah taslim. Apa taslim? Taslim itu berpasrah diri kepada Allah. Kalau harus jujur, kulaban sampian ni kayak Surabaya aslinya tak anda. Gini bangki. Kalau ada pilihan, boleh solat, boleh tidak, kira-kira solat apa tidak? Pecucur buk. Kalau ada pilihan, solat iya, gak solat iya, solat apa tidak kira-kira? Hah? Tak solat. Tadi kak, kalau sampean boleh memilih solat gak apa-apa, gak solat gak apa-apa, pilih yang mana? Pilih solat apa gak solat? Tak solat. Bukti nah, terawihan mun tak lekas, tak paju. Iki dah bangki. Macam-macam lah coba baik kan toh. Deki bulan Ramadan lepas ngalak lagu Mekkaan. Sorat tak ngalak bun tengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. Ibu di bah ngucap billahi ku malam tak belia kiai ku. Kenapa? Lanjang keluh. Lanjang kel. Tangki bu. Mangkana mun keng bah beda belian tak afojeng asli mekesen ku mek tak afojeng kak. Geng bolan guluben sampian itu hukum Islam namanya hukum taklif. Ma makna taklif? Taklif itu memaksa. Mukallaf, orang yang dipaksa. Mau tidak mau harus tetap sholat. Gelem tak gelem pakun kau tu apa? Apa sah? Ya mun ibadah senyaman nengki. Ibadah tu kan macam-macam. Ada ibadah yang waktunya cuma sebentar. Namanya sholat. Solat itu kita kalau dalam keadaan tenang 5 menit. Mun tempo na akhir, semenit mari benduang. Bu, ada kemarin saya lihat videonya ini. Tarawih, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil. Amin.
Malaikat datanya itu oleh serege eko. Malaikat situ nyapit tabu kaki kacetak aja mari eko. Ada ibadah yang agak panjang sedikit. Apa itu? Puasa Ramadan. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari munculnya fajar sampai cumpetnya matahari. Apa bu? Hah? Apa? Jangan pada mencumpet ya. Yang penting ngerti sembian. Dari umbarnya fajar sampai cumpetnya matahari. Nah, jadi ibadah seharian, sehari tak boleh makan. Tapi ibadah ini kesajian lanceng, semakin waktunya semakin panjang, caranya semakin dipermudah. Sholat itu sebentar, karena sebentar maka ketat. Makan nggak boleh, terus minum, tidur nggak boleh. Puasa itu 1 hari, maka caranya lebih mudah lagi. Makan nggak boleh, minum nggak boleh, tidur boleh. Ada ibadah yang lebih panjang lagi. Apa? Bahkan ibadah ini tidak cukup dilakukan 1 orang. Kalau sholat 1 orang bisa. Puasa 1 orang. Ada ibadah yang harus dilakukan 2 orang. Ada. Apa namanya? Pernikahan itu kalau ubi ketibi tak bisa. Ibadah remah. Lagi yang kuya putol bola. Cak gila tak tahu kakek. Pernikahan itu 2 orang, ada laki-laki, ada perempuan. Waktunya panjang, lama, mulai dari dunia sampai akhirat. Makanya di dalam pernikahan itu caranya lebih mudah lagi. Di dalam perkawinan makan boleh, tidur boleh, berlari boleh. Eki buka pasar oleh. Selaki eki buka pasar oleh. Mun bajang tak oleh sambil berkak ke pasar itu enggak boleh. Kalau puasa kita makan enggak boleh. Ibadah yang namanya perkawinan dak ada maaf oleh. Bahkan ing nekung reng laki kasih bini. Laki-laki memegang tangan istrinya dapat pahala. Tasaqatat dzunubuhuma min baini khilalihima. Kalau ada laki-laki memegang tangan istrinya, yang penting istrinya tibi gitu. Cak pada kelihatan tempat geding reng lain. Nekuk tanang orang kita tanya aki tak kelero eko. Cak dengan bini yang tibi koros saya tekuk lempo kan lain searah sandar. Nekuk tanang saos suami memegang tangan istri. Tasaqatat dzunubuhuma min baini khilalihima. Dosanya berguguran sebagaimana air gugur dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Keng selaki nekuk tanang bini. Makanya banyak di Pontianak itu siantan suami memegang tangan istrinya. Ditanyakan sama tetangga, lu kok dipegang tangannya biar dosanya gugur? Benih kak. Hari monitor aki ada keren PC saya belencur. Makanya ibadah ini harus 2 orang. Karena waktunya lama maka caranya lebih bebas. Tapi ada tata krama canggih furuh. Mun saya kasih bini nekuk tangan dengan saus kencerenah. Banyak tuh sana ke. Kalau ada perempuan ibu-ibu muslimat mencium suami duluan, asal suaminya sendiri cak palopot buki. Itu seperti mencium hajar aswad pahalanya. Makanya sampean mulai di kantor sehari balake deki. Dia maka ke ada. Mulai temu tekuk cek tekuk pasakan. Nawaitu nyium hajar aswad lillahi ta'ala. Pantot sorotot bi. Mun tak teke asar cak ambuaki. Apa nak boleh balaki ngelakar la celeng polos asli cak aswad aja. Nah, ini ibadah. Tetapi ini ibadah bukan ibadah kecil keluarga. Makanya meskipun caranya agak bebas tapi pelaksanaannya berat. Buktena banyak reng bini gagal dalam membina rumah tangga, banyak reng bini masuk neraka. Mohon maaf ibu-ibu muslimat gak usah tersinggung. Ketika Rasulullah melihat isi neraka paling banyak perempuan, itu kata ulama tidak menutup kemungkinan bahwa surga isinya yang paling banyak juga perempuan. Karena bi Allah akhir zaman itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Akhir zaman nih kebanyakan reng bini ben reng laki. WHO sekarang sudah mencatat bahwa di dunia laki-laki dan perempuan itu sudah 1:6.
Jadi jak saking ngareng laki abini 6 kapi baru cukup. Mun bini ning situng banyak lebih naga. Lu lebih banyak perempuan. Coba sekarang tetangga kita yang punya anak. Lebih banyak mana antara anak yang cowok dengan yang cewek? Banyakan cewek. Salah ada iya sebanyak mateka ada orang laki. Coba tanyakan sama Pak Kades. Di desa Sungai Enau ini lebih banyak mana antara perempuan yang mati dengan laki-laki yang mati duluan? Pasti lebih banyak laki-laki. Betul? Kenapa kok demikian? Yang pertama kata WHO ini, perempuan itu mengalami masa menstruasi, haid. Dengan darah haid itulah racun tubuh selama 1 bulan dikumpulkan dan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya laki-laki dan perempuan itu lebih sering laki-laki sakit-sakitan, getegean, ngemengean. Kayak buk. Celing buk kemah beda selempo buk. Teku kemah beda selempo. Saya baca magi sedeku mik kepak kia. Ini ada saya kepak, saya koros kalau kena orang ngatok buk. Anu lempo. Tak berjalan macam. Yang kedua, kenapa kok lebih banyak laki-laki mati duluan? Yang pertama, perempuan mengalami masa menstruasi, laki-laki tidak. Yang kedua, perempuan kalau punya masalah langsung dikeluarkan. Pegel ki laku, kikir ki laku. Nggih napa nggih? Pegel mangken, pereng basa mangken. Apa mau macam mereka? Reng laki beda, laki-laki itu pegel ki laku, tahan sampai lemah-lem tak cak ngocak, thank you kak. Lemah-lem tak beres, tembung boleh aja. Makanya banyak bulus busobung dia. Apa? Ya sekejap tembung, thank you kak. Padahal laki-laki itu kalau punya masalah lebih suka tidak berbicara. Makanya banyak saraf laki-laki terganggu. Gara-gara saraf itulah kolesterol, asam urat, darah tinggi, kencing manis, kencing pakak, kencing celok, kencing ongguan buk. Oneng laki abu, pegel kita laku tahan sampai lemah-lem tak ngucak. Lemah-lem kita mari tembung boleh. Allah bulus-bulus kapi bulu naria. Bulu nah, oh buung. Sepora kak, tepak ke bulu na kan. Ya bulu na cetak. Kan bulu kia deh buk. Ki laku lah sosa, lemah-lem sosa, sing malem arake bah melkot di temor deh. Lagi buk. Irake boleh bah napang. Kalau bang napang bah gero. Bah tak ninglik boleh. Allah. Tak ngua bini rakora boy kak. Ya sana misalnya tak tu mana gentang. Iko. Terus yang pertama banyak laki-laki mati duluan. Yang pertama karena laki-laki itu kenapa? Tidak mengalami masa menstruasi. Yang kedua, laki-laki itu kalau punya masalah ditahan. Ditahan buk, munriah macam. Makanya tak ning lajen ya kak. Mun dikikir lagi di ngaki boy. Lebih aman sembian. Mungkin ngelajar nih haram maki sampai kiamat kurang 2 hari tak kira menang. Tak kira menang jak selakek telo kecap si bini telo jus tambu sekali. Jak selakek HP na hilang, dah mah HP le. Pelaki bi kakek ngisi. Anya bu. Jok kakek kak. Jak la karo HP le katanya aki kareng bini keren arap pak angko je keneng ne dapur HP na kan kaki tibi seneku. Jak la karo HP mun sertibi keng tak melak bikin nama tanah kakek dia. Engko je tekku kak kelakuan kita mari jadi marah kura di mabau komba di masih kering kesan atana ki engko anan ki engko jak dengan HP elang ki engko tibi nyare. Mun sertibi keng tak melak reng bini dapur juga kalau gede juga budak katanya murmune pelanceng de pak kapun tenak keng tak mikir bikin nama tanah aja. Jak agela kakek saya go jangko deh buk. Minta totodus tebak kering bini apa dina dia. Cang si bini cak onceng kia bahaya aja. Si ngonceng ibu muslimat ya bu. Bu, saya nyatakan perempuan banyak berbicara itu justru menunjukkan positif di dalam efek. Kenapa kok demikian? Gara-gara sampian banyak kandeh, empian tak itu penyakit. Takut magi corona mun kakek bu. Cereng bini je mun kadungo cak apa na boleh benoreng magi ben posapu akan de.
ben pos sapurnya kan de. Saya laki keluar demah kak. Ntar ke coba ada rolek. Ngkok je baknya kelakal ku tak koja anu. Sing jompes seru kita ibajer. Saya laki mangkat si bini ngalak pos sapu maki ketibi akan delopot colok. Bikok lagi bele lambat cek pang ngambil otangan kata tangga. Kok belah ni bini tadi ngiding aki. Melak mata namun setenya. Cak gelak kaki bu. Aramun dan tek selake mun ngocak kaki. Cuma kita adakan depan pos sapu dah iya. Tapi justru gara-gara ring bini banyakkan depikir na ring bini ni kasai. Pak berusaha deh kak. Ada apa-apa. Teku pak. Kemana beda seros-koros. Bok de bok kapi. Ada apa? Pegel keluar. Pegel. Sementara nikah. Tahan. Jadi ya pak kepak nih. Hahaha itu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mangkana sampean cak ambuaki buk akan deje cak ambuaki. Sampai dekik latihan. Magi ketibi doreng lah akan latihan buk. Insyaallah 2 hari bayi teti. Loh. Beneran. Kula bi sampean ni kamu ni kekikir kak mu ni laban bahaya kak. Sepertama, tak kira menang. Tak kira menang. Cak mun ngaca dak makrana sekali ya. Dia tambu sekali. Terus ima berok sing kaki. Eko. Ya selaki kalau ngucak sekejap telo jus. Ungguan. Mun ilaben bi sampean ke dijak perlu melarat sampean. Ungguan dia. Ari kikir. Bi sampean ilaben. Nguti ke dia perlu. Mun tak ngele kalian keluar. Makanya cara menghadapi perempuan itu satu. Dak remah, lah torot. Ring bini ni kan mun lagadung kikir cak bede bi radio rosak. Uning radio rosak. Radio ni mun kadung rosak pate tak mate kak. Begini, jangan kajo. Cok juga aja le todus tetangga tu. Torot lagi deng todus si mata aja. Haramnya gede kaki tulat. Hah? Oh ada yang nggak ngerti. Bahasa Indonesia na tulat apa kah? Hah? Apa? Dulat. Kelepai saya campur buk. Jadi kalau perempuan itu marah kata Sidina Umar satu caranya, jangan dilawan, jangan dilajani. Ya, jangan dilajani. Kalau pakun tak ngerti. Lu padahal bahasa Indonesia tadi dia. Pola sampean beniring Indonesia pola. Kalau dilajani nanti malam tidungnya melekut. Saya ulang. Jadi perempuan kalau marah itu satu didengarkan. Jadi kalau dia marah dengarkan saja. Tidak usah dilawan. Kenapa? Karena kalau dilawan yang pertama tak kira menang. Tidak akan menang laki-laki melawan perempuan. Yang nomor 2, nanti malam itu tidurnya harus berpisah. Muna bolong tak kira gelem. Makanya Duh, saya di rumah bu, kalau istri saya marah, saya diam saja. Kenapa? Sengaja nanti malam kalau butuh, saya tidak susah-susah. Tinggal tanya, anak ngidele. Kian apa kak? Mun anak ngide, ya kacau nggak ngiding. Harap pemiak gila. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini biasa kalau ibu-ibu ini ya, nanti di akhir saya kasih kesempatan untuk tanya jawab ya. Jadi kalau acara muslimat selama di Kuburaya Pontianak, kalau acaranya ibu muslimat saya kasih kesempatan untuk tanya jawab. Sampai nanti bertanya, saya kalau bisa akan jawab, gak bisa tidak akan saya jawab. Ya memang tak bisa bu. Makanya barangkali punya unek-unek dari kemarin waktu ngaji. Kalau ibu muslimat kan sudah ngaji tiap minggu. Ada hal yang mungkin tidak ditanyakan dari kemarin, nanti bisa ditanyakan di akhir pertemuan kita. Nanti saya kasih waktu, sampean dipersilakan untuk bertanya. Kalau saya tahu saya jawab. Kalau tidak tahu PR buat saya. Nanti saya jawab beberapa hari kemudian. Caranya sampean ke rumah saya. Jadi kalau sampean masih belum menikah, langsung saya nikahi. Karena birthday munda ya.
Wis, yang pertama kenapa lebih banyak laki-laki mati duluan? Yang pertama, laki-laki tidak mengalami masa menstruasi. Yang kedua, kenapa kok banyak laki-laki mati duluan? Laki-laki lebih banyak saraf terganggu karena ketika punya masalah ditahan. Yang nomor tiga, kenapa banyak laki-laki mati duluan? Sengaja oleh Allah laki-laki dimatikan lebih awal dari seorang perempuan untuk menjaga kemaslahatan anak. Kenapa? Anak ni melas mun etingkel embu tapi tak melas mun etingkel ba. Jadi anak itu lebih sengsara kalau ditinggal mati ibu. Tapi tidak begitu. Ngapain ini boleh. Kalau ditinggal mati ayah itu jadi yatim. Tapi justru jadi yatim itu tidak begitu tidak begitu melas. Apa melas bahasa Indonesia Kak? Hah? Sengsara. Jadi tidak begitu sengsara. Paham kan? Oleh karena itu katanya sengsara. Tapi saya tidak tahu kalau seperti ini. Siapa itu? Apa kau ini berisik kamu? Diam. Lanjut. Lanjut bukan lanjut ya. Lah kenapa? Gini. Mun embu semate, nggih. Anak kalau ibu yang mati, anak itu akan menjadi yatim. Namanya yatim itu justru mendapat bantuan kalau yatim. Yang pertama. Yang kedua, ibu tidak akan meninggalkan anak sendirian dalam keadaan sengsara. Tadi kata bapak ini. Jadi kalau bapak yang mati, anak tidak begitu sengsara. Kalau ibu yang mati, sengsara. Ya ibu kawin lagi juga, kenapa? Banyak juga janda-janda kawin lagi. Kalau ada janda yang belum kawin, saya siap jadi suaminya ibu janda. Sepenting cek tua. Murmur segami dia. Menjek tuan sepor tak edi liak gelung. Pon. Senikah. Kalau ibu yang hidup, kalau ada orang yang mau menikahi ibu ini, ibu pasti bilang gini, sampian mas kalau mau menikah dengan saya, satu syaratnya, kau harus siap merawat anak saya sebagaimana sampian merawat anak sampian sendiri. Itu ibu, hebatnya ibu di situ. Suaminya sudah mati, ada orang yang mau menikahi, yang dikedepankan anak. Kalau laki-laki lebih mementingkan enak daripada anak. Kakek tepan iki ya. Satu-satu bu ya. Satu-satu. Kalau laki-laki betul bukan anak tapi enak. Perempuan suami sudah mati, ada orang yang mau menikahi yang dikedepankan anak. Kalau sampian mau mengakui anak ini sebagai anak sampian, merawat anak ini sebagai anaknya sampian sendiri, saya siap menikahi. Kalau tidak, sapora tak lak selai kok. Thank you bu. Hebat gak hebat perempuan itu? Itu hebatnya perempuan. Suami sudah mati, ada orang yang mau menikahi, anak menjadi prioritas utama. Reng lake, napa boleh si bini mati, tak bini ya boleh. Si bini odik jak biasa bini boleh. Jangan berkupak dekia bini ungkuan dia. Ngakopak. Kalau laki-laki istri masih hidup, kalau bisa nikahlah. Lah untungnya untuk Sungai Enau itu kan laki-laki kelompok takwa. Entah kok kasih tua. Kalau saya tawakal, tak kok kasih tua yang memburu akal. Pola bersendak Hana mongguan. Ti nama kita bateratin kon lebok semua polem podi dede. Apa? Beda. Tang nomor simpan mana? 08230 2641 nampak semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis,
Kita kembali kepada pokok permasalahan awal. Jadi Islam itu ada yang menyatakan dari taslim. Ma makna taslim? Taslim itu pasrah kepada Allah Subhanahu. Ada yang menyatakan Islam itu dari istislam. Ma makna istislam? Istislam itu adalah mengharap keselamatan dari Allah Subhanahu. Artinya apa? Siapa saja yang mempunyai agama, nama agamanya Islam, maka orang itu akan selamat bukan cuma di dunia, sampai di akhirat akan menjadi orang selamat di hadapan Allah. Amin Allahumma. Makanya yang kita baca setelah sholat maghrib, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah as-salam. Allah itu namanya as-salam. Makanya orang yang bernama Abdus Salam adalah hambanya Allah, yang Allah itu mempunyai nama as-salam. Wa ilaika ya'udus salam, kepada engkau kembali keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam, wahai Tuhan hidupkanlah kami bisalam dengan keselamatan. Wa adkhilnal jannata daras salam, dan masukkanlah kami semua ke dalam surga daras salam, tempat keselamatan. Surga, Bu. Mudah-mudahan semua yang hadir ini termasuk orang-orang yang masuk surga. Amin. Surga itu tidak bisa diceritakan sebagaimana keindahannya. Yang jelas dulu ada lagu seperti ini. Sungai madu dan susu, tilam sutra berbulu itu. Gelap bulan berbulu ya. Surga tempat manusia yang bertakwa, yang bertakwa. Binin siapa je Kang? Macam aki Quran cenggeng pandai lagu asik ya Kang. Nanti ultah yang ke-10 Permata Istiqomah ngunceng orkes boy. Tetapi sebaliknya insan yang penuh dosa akan dicanggrep di neraka. Api yang membara membakar tongkengnya. Itu surga. Keindahan surga itu tidak bisa difikirkan oleh akal sehat manusia, karena itu sudah bukan alam dunia lagi. Ada sungai, ada. Paret itu di surga ada. Ada paret susu, itu susu semua yang mengalir. Ada paret madu, itu madu semua. Ada namanya paret sungai murni, tidak madu, tidak susu. Rasanya berbeda-beda. Satu kali minum tidak akan pernah haus selamanya. Pohon-pohon di surga tidak sama dengan yang ada di desa Sungai Enau ini. Tidak sama. Kalau di Sungai Enau, pohon-pohon itu bungkanya di bawah, kuncuknya di atas. Batangnya di bawah, ujungnya di atas. Seperti bungkanya nyiur, batang kelapa. Bungkana ibebe koncong yat, pau, mangga Bu, nggih. Bungkana ibebe koncong yat. Di surga kata ulama itu nyungsang. Nyungsang ini bahasa Cina. Nyungsang cing lung tang ping ang itu nyo. Uning nyungsang. Kebalikannya, kalau di surga itu bungkana ya tas koncong ibebe ini kak bungkaan swarga. Jadi nyaman ngalak sampai anta usah naik. Maka namun berdepan apa bungkana ya tas koncong ibebe itulah surga. Wahahaha ada sampian. Nanti di surga. Hahaha. Mudah-mudahan Allahumma adkhilnal jannata daras salam. Amin. Mudah-mudahan semua yang hadir masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma. Lah jadi muslim, saya ulangi lagi. Muslim adalah orang yang beragama Islam. Dari mana Islam itu? Ada yang mengatakan dari taslim. Taslim itu pasrah.
Ada yang menyatakan dari istislam, mengharap selamat. Kita yang sudah beragama Islam berarti kita sudah taslim, kita pasrah terhadap perintah Allah. Yang kedua, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Nah, ini asal kata muslim. Muslimun itu orang Islam laki-laki. Kalau muslimatun satu Islam atau perempuan Islam. Kalau dikasih alif dan ta itu namanya menjadi jamak taksir. Jadi muslimatun, perempuan-perempuan yang beragama Islam atau perempuan-perempuan yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampean ketika sudah masuk dalam kategori muslimat permata istiqomah, maka ibu-ibu muslimat inilah akan menjadi orang-orang yang diselamatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Oleh karena itu ibu-ibu yang hadir, jangan memisahkan diri dari kelompok. Karena kalau sudah sampean satu kelompok permata istiqomah, satu saja nanti masuk surga, yang lain masuk surga semua. Amin Allahumma. Makanya Allah dawuh dalam Al-Quran, usiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Semua nanti akan masuk surga dengan keadaan berbondong-bondong, dengan keadaan digiring bersama-sama. Semuanya akan dipanggil masuk surga dengan kelompok-kelompok. Beni masuk tungetung, tapi masuk surga areng bareng. Jadi sekarang yang hadir ini satu saja masuk surga, semuanya akan masuk surga. Amin Allahumma. Maka namun sampian kuleku masuk surga, Kak. Sampian itu bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Orang soleh bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Pasir yang terasampian saya masuk surga kelaban alasan soleh, cek masuk ke tibi, saya lain kibah, nggih. Cek masuk surga ke tibi, makin masuk surga mun ke tibi kengku. Apa yang kelaku? Ke borok tu ada orang, entar ke laut tu ada orang. Pok capung keluar kia sengkak. Oleh karena itu, ibu-ibu juga kalau masuk surga nanti saudaranya dibawa, ibunya dibawa, anaknya dibawa. Orang yang masuk surga dengan alasan solihah atau dengan alasan soleh itu bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Oleh karena itu mudah-mudahan Majelis Permata Istiqomah bisa menjadikan kita perempuan-perempuan muslimah yang sesuai namanya istiqomah ay ala syariatillah, istiqomah di dalam menjalankan syariat, insyaallah sesuai namanya muslimat, perempuan-perempuan yang Islam atau perempuan-perempuan yang selamat. Kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari dunia sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Amin Allahumma amin. Ada waktu 15 menit, seperempat pas sejam. Barangkali ada yang mau dipertanyakan, saya persilahkan. Itu mic. Minta mic itu napa ngaguyap mic gula? Dina maksudnya. Silakan. Yang mau bertanya saya kasih kesempatan. Satu. Ada lagi? Satu dulu gak apa-apa. Tolong mic-nya diambil. Oh ya, dari panitia Safari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan saya Nama di sini. dulu. Perkenalkan, nama saya Nisa, alamat saya Pak Laut. Ya. Dan pertanyaan saya di sini. Sudah menikah belum? Belum. Baik, nomor HP-nya berapa? Baik, pertanyaan saya di sini kan di bidang keluarga itu kan ada 5 yang harus dicukupi oleh kepala keluarga. Yang pertama yaitu pakaian, yang kedua itu adalah Maskan, rumah. yang pertama itu ialah makanan, yang kedua adalah pakaian, yang ketiga ialah tempat tinggal yang layak, dan yang ketiga adalah pendidikan, dan yang kelima adalah kasih sayang. Nah, seumpamanya 5 ini tidak dicukupi oleh kepala rumah tangga dan beliau itu meminta izin kepada seorang istri untuk meminta poligami, sedangkan si istri itu melarangnya karena tidak tercukupi salah satunya. Kan tetapi daripada dia, apakah kita dosa jika kita itu melarangnya untuk berpoligami sedangkan sang suami itu ingin berselingkuh di luar rumah? Baik, hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ada lagi? Satu perempuan, kalau tidak ada satu laki-laki, gak apa-apa. Laki-laki barangkali ada yang mau bertanya. Nanti saya jawab. Oh itu, nggih. Mriki Mas, mriki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang agak berbeda di hadapan Ustadz yang biasa saja dengan Ustadz yang agak viral begitu Ustadz. Saya agak gemeteran ini. Mungkin jarang berhadapan dengan Ustadz tampan sampai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein. Saya asli dari Parit Mungku Emas ini. Pendatang juga sebenarnya Ustadz, tapi asalnya dari Batu Ampar. Bukan Batu Ampar Madura, tapi Batu Ampar Padang Tikar. Oh iya. Ada dua pertanyaan. Kalau laki-laki kan senangnya dua Ustadz. Kalau sendirian, kata Ustadz tadi, nggak ada temannya nanti. Pertama, memang yang menjadi ganjalan di benak pemikiran saya adalah kita ini kan di Indonesia sudah dimasuki era digital. Tentu pendakwah itu banyak sekali. Kadang-kadang ada satu pendakwah yang menyalahkan pendakwah yang lain. Begitu pula dan sebaliknya. Sehingga mungkin di kalangan kami yang mayoritas awam ini sulit untuk membedakan, tetapi paham kami tetap paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana caranya agar bisa membedakan tersebut bagi pendakwah yang kita tonton setiap hari, baik itu melalui YouTube maupun melalui media sosial lainnya. Itu pertama Ustadz. Yang kedua, karena setiap seseorang itu kan pasti punya niat, tapi terkadang niat itu tidak terlaksana dengan semestinya. Seperti saya ini Ustadz, saya mempunyai niat untuk ya seperti yang Ustadz sampaikan tadi, tidak ada laki-laki yang mungkin tidak ingin memiliki hanya cukup satu wanita seperti itu. Ya. Saya yakin setiap seorang pria jika sudah direkomendasikan oleh seorang wanita, jangankan membutuhkan waktu berjam-jam atau berhari-hari, semenit saja dia langsung sudah berangkat untuk menjemput pasangannya yang satunya lagi Ustadz. Tetapi yang saya tanyakan tip-tip istilahnya agar wanita tersebut mengeluarkan rekomendasi seperti itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya rasa ini jawaban untuk pertanyaan yang itu tadi. Baik, saya jawab yang pertama. Mbak siapa tadi Mbak namanya? Isa. Anissa. Jadi Anissa itu perempuan berarti Anissa ya. Kalau laki-laki Ar-Rijal. Jadi kalau Anissa itu perempuan. Baik. Laki-laki itu dalam berkeluarga punya 5 kewajiban ya. Ada malbas, ada mat'am, ada maskan itu ya. Ada ilmu, pendidikan, ada juga kasih sayang. Lah, bagaimana ketika seorang laki-laki tidak bisa memenuhi kewajibannya yang 5, malah dia minta izin untuk menikah lagi itu ya. Yang harus saya sampaikan pertama kali, tidak ada hubungan memenuhi tanggung jawab yang 5 dengan izin meminta nikah lagi. Gini, saya bahas satu-satu. Dalam rumah tangga itu sebenarnya semua kewajiban itu milik suami. Masak milik suami, mencuci milik suami. Yang ini ilmu harus saya sampaikan. Mencuci milik suami, nyapu milik suami. Terus menggendong anak kewajiban suami, mencari nafkah kewajiban suami.
memberi nafkah kewajiban suami, beres-beres rumah kewajiban suami. Istri cuma satu kewajiban, taat saja. Istri cuma wajib tak. Jadi kalau sama suami disuruh masak, ya masak. Ya, Haji ya tak cocok pada ibu aja. Enggak. Jadi gini, jadi memang gitu. Jadi suami itu masak kewajiban suami, mencuci, menyapu, mencuci pakaian itu kewajiban suami. Bahkan dalam kitab fikih disebutkan, jangankan hal ini bukan kewajiban suami, sampai menyusui anak itu bukan kewajiban seorang istri, tapi kewajiban suami. Artinya bagaimana? Ketika ada seorang istri tidak mau menyusui anaknya sendiri, maka si suami wajib mencari perempuan lain untuk menyusui anaknya. Bukan nikah lagi, bukan, dibayar. Makanya dalam Islam itu biasa anak disusukan kepada orang lain biasa. Makanya Rasulullah itu menyusu kepada Siti Suwaibah. Setelah dari Suwaibah kepada Siti Halimatus Sa'diyah. Jadi biasa tradisi dalam Islam menyusu kepada orang lain itu biasa. Sebelum 2 tahun ya. Kalau 20 tahun jangan. Jadi biasa, dan makanya Islam itu mahram ada 3. Ada mahram musyaharah, ada mahram nasab, ada mahram rodok. Jadi ada mahram saudara susuan namanya. Kenapa? Biasa disusukan kepada orang lain. Jadi semua kewajiban suami. Pertanyaannya tadi, bagaimana kalau ada laki-laki yang tidak mampu memenuhi hak kewajibannya? Dosa. Dosa. Jadi kalau ada suami tidak bisa memberikan makanan yang layak sesuai kemampuannya, tidak mampu memberikan tempat yang layak sesuai kemampuan si suami, maka laki-laki itu dosa. Cuman dalam kitab fikih, ketika suami tidak mampu, maka ar-ridha sayyidatul ahkam, sayyidul ahkam. Ridha, ikhlas itu adalah pangkal dari semua hukum. Jadi meskipun tidak bisa memenuhi semua kewajiban kepada istri, kalau istrinya ridha, maka suami bisa enggak dosa. Makanya ibu-ibu, kewajiban suami itu memberi nafkah tiap hari kepada sampean. Tergantung, ada 1 mud setengah, tergantung kemampuan laki-lakinya kaya atau tidak. Tapi kenyataannya kan tidak ada suami yang memberi nafkah tiap hari. Sebenarnya suami sampian dosa, tapi kalau sampian ikhlaskan itu, maka suaminya tidak akan dosa. Kan kita tradisinya beda dengan kalau di kitab harus memberikan nafkah tiap hari. Kita kan nggak mampu laki-laki seperti itu. Maka caranya satu, yang menjadi istri ikhlaskan suami sampian ketika tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan syariat Islam. Paham nggih? Jadi kalau pertanyaannya, bagaimana hukum laki-laki tidak bisa memenuhi kewajiban? Dosa. Tapi dosa itu bisa gugur dengan ridho, keriduan dan keikhlasan dari seorang istri. Ini yang pertama. Masalah yang kedua, bagaimana ini sudah tidak memenuhi kebutuhan malah minta izin menikah lagi? Perlu saya jelaskan, secara hukum syariat, menikah lagi itu bukan haknya istri yang pertama. Cuman kita harus ingat, menikah lagi itu hanya diperbolehkan dalam Islam, bukan diperintahkan di dalam Islam. Buktinya, sebentar, ente cendera kok pampa piar biko agidek ya. Ada ban palaba ni bah ada iya ya. Engking mun bersen ala king ko. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah perempuan-perempuan itu 2, 3 atau 4. Coba perhatikan ayat setelahnya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kamu takut tidak adil, nikah 1 saja. Jak situng lah tak adil nikah 2. Mun kalau urusan numpak make koceng tokang. Makanya gini Bu ya, saya di setiap forum itu pasti selalu guyon mau nikah lagi. Padahal kalau di hati terdalam saya, ya nyaman dari laki yang ngetelak ring bini ratin je lebur. Padahal sampean ngetelak gula genteng kan lebur gini kan biasa. Itu manusiawi. Tapi untuk niat menikah lagi tidak ada. Dan saya termasuk laki-laki yang kurang setuju dengan laki-laki yang banyak istrinya. Kenapa kok demikian? Gini. Rasulullah itu menikah banyak. Tapi coba perhatikan kenapa Rasulullah menikah. Rasulullah menikah itu mulai dari umur 51 sampai umur 63. Pada usia 51 itu sudah bukan waktu seorang laki-laki hasrat kepada perempuan. Jadi Rasulullah menikah lagi itu bukan untuk mengikuti nafsunya, tapi semuanya karena perintah Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan sampai ada satu istri Rasulullah itu yang menikahkan Allah secara langsung, namanya Siti Zainab. Jadi Allah menikahkan manusia secara langsung itu dua orang. Yang pertama Nabi Adam dengan Siti Hawa, yang kedua Nabi Muhammad dengan Siti Zainab. Jadi Rasulullah menikah itu sama sekali bukan atas dasar nafsu, tapi diperintahkan Allah. Ada perempuan janda, ini susah sekali, tidak punya harta, suaminya wafat dalam peperangan, kata Allah nikahi dia agar dia tidak merana, dinikahi sama Rasulullah. Bahkan ada satu istri Rasulullah itu tidak cantik dalam sejarah. Siapa? Siti Saudah. Dan bahkan dia rela tidak ditiduri. Memang tujuannya menikah dengan Rasul bukan urusan ini, tapi karena untuk bersama Rasulullah di surga. Tetapi mungkin abini apa? Lela abini sepenting janda sete mate laki naro kabin. Cari ngana abini pak para ben kapi saya kala. Iya bagian jang bujang anganga. Beneran. Jadi saya tidak melarang laki-laki menikah, tapi saya termasuk laki-laki yang kurang sependapat, kurang setuju dengan laki-laki yang suka menikah hanya karena alasan nafsu saja. Saya pernah ngaji kepada salah satu kiai namanya Kiai Haji Maimun Zubair di Sarang, Jawa Tengah. Beliau berpesan, "Cung, mun abinia dua, la abini dua, engce ngako norok kanjing Nabi. Kalau mau menikah lagi, dalam Islam tidak dilarang, tapi jangan mengatakan saya menikah lagi ikut Rasulullah. Jangan. Rasulullah menikah lagi bukan atas dasar nafsu, tapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita kalau menikah lagi, banyak gedong. Ya aki kalabang mana? Paham nggih? Jadi kewajiban kalau tidak dipenuhi dosa. Bagaimana laki-laki itu kalau mau menikah lagi? Laki-laki menikah itu diperbolehkan di dalam Islam, tapi sebenarnya dalam Al-Qur'an dianjurkan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut tidak adil menikah lebih dari satu, fawahidah. Satu saja, tidak usah menikah banyak-banyak. Sepenting papunga situng je, labi pal-pal benar ya. Bang, gulai sa pesen guru gulai cong, bini situng boy cong, tina bini situng, maki situng korli beli pada ben sebenya eko. Maki banyak munta ikut ekku, takut bi beng sabeng eko. Jadi laki-laki saya sarankan sudah satu saja dibahagiakan. Karena apa? Karena bertambah istri itu akan bertambah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ketika lihat laki-laki nikah ya bagi saya ya mungkin nasib lah. Tapi saya mudah-mudahan diselamatkan. Karena apa? Bukan yang difikirkan tanggung jawabnya. Karena Allah yang berpesan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi saya tidak melarang dan tidak menjelek-jelekkan karena menikah lagi itu diperbolehkan di dalam Islam. Paham dia ya? Jadi itu beda permasalahan. Jadi apalagi sampai jelas-jelas tidak mampu satu menikah lagi, maka secara anjurannya tadi sudah tidak dianjurkan untuk menikah lagi. Terus yang kedua, tadi pertanyaan dari Bapak Ahmad siapa? Husain. Di zaman akhir ini kita sekarang sudah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kiai berceramah di Jakarta bisa kita lihat di Sungai Nau sekarang. Satu menjelekkan yang lain, satu menjelekkan yang lain. Perlu saya garis bawahi. Sekarang di medsos itu yang lagi ramai Habib menjelek-jelekan Habib, ya. Ada Habib satunya dijelek-jelekkan sama orang banyak. Muncul Habib lagi menjelek-jelekkan Habib ini. Yang perlu saya tekankan, kalau ini sama-sama dua Habib, kita berbahaya. Kalau kita pro sama Habib A, tentu kita kontra dengan Habib B. Kalau kita mendukung A, Habib Rizik umpamanya, kita mendukung Habib Rizik, muncul Habib Kribo menjelek-jelekkan Habib Rizik, maka hati kita akan seakan-akan gak setuju dengan Habib Kribo. Ini bahaya bagi kita. Jadi kalau kalangan habaib, lebih baik kita uskut, sakat saja, kita diam saja. Siapakah yang benar dan yang tidak benar itu bukan urusan kita, urusan dia dengan Allah. Pokoknya kalau ini dzurriyyah Rasulullah menjelek-jelekkan, kita jangan ikut campur. Habib Rizik dijelek-jelekkan sama Habib Kribo, kita jangan mempunyai penilaian buruk kepada Habib Kribo. Karena apa? Ini sama-sama dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang bukan siapa-siapa, makanya kita bahaya. Kalau sampai kita punya hati jelek kepada Habib Kribo, meskipun dia salah menurut kita punya perasaan jelek kepada Habib Kribo, kita yang berbahaya nanti di akhirat. Karena kita sudah menjelek-jelekkan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah king Habib nikah salah tak salah beni urus nagu deben sampian, nikah urus Habib kalau ben Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Perlu saya ingatkan, kalau Habib bertengkar dengan Habib menjelek-jelekkan Habib, jangan ikut campur. Kiai, abak coba kiai, sampian cerok norok. Dimin ematura beda situng kiai nyaman ke Fuad. Ke Fuad itu jadi bupati. Ketika ke Fuad jadi bupati, beda kiai lain nabang bupati.
kiai lain abang bupati ni kepah beda situng kiai abang cuba ki ke Fuad ni ke cuba ke Fuad ni ke senika orangah ke Fuad ni ke tak fokus senika orangah mari abang cuba ki ke Fuad pah ngucak keng kula make abang cuba ki ke Fuad sampean cek rok norok ki mun sampean abang cuba ki ke Fuad ikining belet mun ka kula tak kira cek Roma belet pada lar kaler ko artinya apa kalau kiai menjelek-jelekkan kiai kita tidak usah ikut campur. Karena dia makomnya sama-sama kiai, sama-sama mengerti, sama-sama punya dalil. Kita yang menjelek-jelekkan ini yang akan menjadi rusak. Ini perlu saya ingatkan. Apalagi kalangan habaib. Kita tidak usah ikut campur. Siapapun yang sampai idolakan. Habib Kribo, silahkan. Jangan menghina Habib Rizik. Sampai mengidolakan Habib Rizik, silahkan. Jangan menjelek-jelekkan Habib Kribo. Karena apa? Sama-sama dzurriyyah Rasulullah SAW yang wajib kita muliakan sesuai permintaan Allah dalam Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Ini yang pertama. Yang kedua, tapi saya bingung mau ikut yang mana? Ikut yang ini, kata ini sesat, kata yang itu ini sesat. Jadi sama-sama sesat semuanya. Satu mensesatkan yang lain, satu menyalahkan. Yang benar yang mana? Ahlus sunnah wal jamaah itu punya dasar, punya istinbatul hukmih. Dasarnya ada 4, Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau ada dari salah satu yang 4 berarti itu yang benar. Kiai ini sholat, terus kiai ini puasa, tapi tidak mau tahlil, tapi tidak mau maulid. Lu kita ada ijma ulama, ada kias. Kira-kira yang ikut ijma kias yang mana? Yang ada tahlilnya apa yang enggak ada? Jadi nanti kita patokannya 4 ini mas. Nggih? Yang mana yang benar? Kalau hukumnya diambil dari 4 itulah ahlus sunnah wal jamaah yang kita pegang. Paham? Jadi kalau ada ulama mengatakan kita harus kembali kepada Quran, jangan ikut ulama, jangan bermadhab, berarti ini dasarnya cuma 2, Quran sama hadis. Dia tidak mau ijma sama qiyas, berarti bukan kelompok kita. Harus kita jelek-jelekkan. Jangan. Kalau kita menjelek-jelekkan mereka, mereka akan menjelek-jelekkan kita. Maka kita tidak boleh menjelek-jelekkan orang lain. Yang diperbolehkan kita hanya menyanjung kelompok kita. Yang benar ahlus sunnah wal jamaah lu, yang benar ijma qiyas lu. Yang lain salah apa tidak? Tidak boleh kita menjelek-jelekkan orang lain. Orang lain menjelek-jelekkan kita. Kita dikatakan bid'ah, kita dikatakan sesat. Tidak apa-apa. Kita tidak akan masuk neraka hanya dibilang sesat oleh orang lain. Tapi kalau kita menjelek-jelekkan orang lain, kita sudah diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham Mas G? Jadi mana yang benar ini? Yang benar apakah yang mana yang pokoknya kalau Quran, hadis, ijma, qiyas berarti itu adalah pendapat yang benar. Paham? Bagaimana agar dapat rekomendasi agar menikah lagi? Itu pertanyaannya. Saya rasa sudah terjawab tadi Mas ya. Jadi gak usah minta izin secara hukum Islam. Tapi karena pemerintah kita harus ada izin dari istri tua, maka minta izin. Dek remah cara nama lesi bini terong ucap iya. Ya gampang Mas. Sprit jeban Fanta. Bodrek. Muntah ibu dia iya mereka sampai kiamat kurang 2 hari tak kira bagi Mas. Ongkuan tak kira bagi, napa boleh binin sampian. Bini kule yo tiaki tak endo. Kakek tak terlalu apa juga nama mas leku. Nyampit tinggal kule apa juga gedeng gue kak. Artinya tidak akan ada perempuan yang mau suaminya diambil orang. Sebagaimana seorang laki-laki tidak mau istrinya diambil orang lain. Kita punya hak dan perasaan yang sama. Kita ingin dimanusiakan di hadapan manusia. Tak usah sampian menikah lagi, sampian cetan dengan orang lain saja. Istrinya di dapur dengan suara pelan sudah menangis. Bagai diremas-remas sakitnya hati, betapa sakitnya hati melihat kasih bercinta. Tarik sis. Bini ini siapa juga? Sudah. Kalau himbauan saya satu saja, li Bali ya. Satu di li Bali. Mas ya, itu. Mudah-mudahan meskipun sambil bergurau bisa jadi ilmu Bu ya. Mudah-mudahan bisa membawa berkah dan manfaat. Meskipun tidak bisa cukup panjang lebar, tina makidak pandek kor masuk ikres sebuk. Hahaha kok. Maksudnya makidak pandek saya berdepak kor masuk ke pikirna sampean insyaallah ikhlas manfaat dah. Amin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan kurang lebih karena saya harus ke Sungai Asam. Jadi perjalanannya jauh sekarang saya itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada yang benar fadlum minallah. Bila ada yang salah
Itu murni dari Al-Fakir Al-Hakir Muhammad Khalil Yasin. Mohon dimaafkan dan mohon diampuni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Burung beo, burung gagak, burung cendrawan, burung cendrawasih. Terima kasih. Akhiran, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.